Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di dalam box ini adalah kipas angin terbaik di dunia. Percaya nggak? Yes, jadi ini adalah kipas angin yang smart guys, fiturnya canggih. Dan ini adalah kipas angin dari Xiaomi. Ya, Xiaomi nggak pernah ngecewain kan ya kalau bikin-bikin produk-produk aneh kayak gitu. Makanya kita akan coba unboxing aja di video kali ini. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ya kipas angin ini guys, kipas angin ya. Harganya adalah 1,5 juta rupiah. Gila nggak? Yes, pasti pada langsung komen nih, gila lu mending beli AC aja nih. Karena ada banyak yang ngoceh sebelumnya gue sering denger. Jadi guys, ceritanya gue itu udah nabung cukup lama buat beli kipas angin canggih ini, kipas angin terbaik dunia ya. Karena gue pernah coba yang versi sebelumnya dia di rumah temen dan gue suka banget. Akhirnya gue nabung lah, dan gue nabungnya itu di aplikasi Genius by Bank BTPN. Karena di sana tuh ada fitur yang seru banget. Nah, di sini udah ada yang coba nih aplikasi Genius belum nih? Belum. Mau nggak daftarin? Mau dong. Ya udah, sekalian nih kita share juga ke kalian gimana step by step daftar dan juga pakai fitur-fitur yang ada di Genius by Bank BTPN. Let's go. Oke, make sure pertama kalian udah siapin KTP dan NPWP buat pendaftaran ini. Caranya juga simpel banget, tinggal ikutin aja step by step dari aplikasinya, mulai dari isi email, nomor HP, kemudian masukin kode verifikasi yang udah dikirimin ke email tadi. Nah, setelah itu tinggal ikutin aja isi data diri sampai ke bagian yang paling seru nih, yaitu hashtag. Nah, di hashtag ini kalian tuh bisa set ID sesuai dengan yang kalian mau, biar lebih mudah bertransaksi di Genius. Plus, nggak perlu lagi menghafal nomor rekening kayak di Instagram, kalian bisa pakai ID TikTok kalian dan lain-lain. Nah, setelah itu tinggal ikutin aja sampai selesai. Dan step terakhir adalah aktivasi. Nah, ada 2 step aktivasi yang harus kalian lakuin. Pertama adalah via nomor HP, dan yang kedua adalah via video call, atau kalau kalian ada booth Genius terdekat bisa langsung datang aja ke sana. Nah, kalau kalian udah selesai aktivasi nih, gue share fitur-fitur terfavorit gue. Yang pertama adalah namanya Dream Saver. Apa itu Dream Saver? Sesuai namanya, itu adalah tabungan yang bisa kalian pakai untuk kayak kalau kalian pengen jalan-jalan atau kalian pengen beli HP baru. Kayak in this case gue untuk beli kipas angin baru, dan gue itu set ada targetnya gitu guys di sana. Let's say kipas ini 1,5 juta rupiah. Kalian set target, let's say dalam 1 tahun gue pengen beli kipas ini. Kalian set aja targetnya di sana, dan itu akan dikasih tahu dan perlu tabung berapa setiap bulannya, dan itu akan otomatis ditarik nih dari tabungan utama kalian. Dan nanti ya let's say itu dana darurat, dan itu nggak akan nongol nih di rekening utama, jadi kalian nggak tahu nih, nggak nongol kecuali kalian cek ke sana. Nah, ngomongin tabungan utama, dia tuh ada namanya Flexi Saver, di mana itulah tabungan fleksibel yang bisa kalian pakai untuk bertransaksi sehari-hari nih dari aplikasi Geniusnya. Nah, di sana kalian bisa alokasikan uang sampai dengan 3 tabungan yang langsung kalian bisa akses di aplikasinya. Dan untuk pembayaran sendiri juga Genius ada yang namanya Genius Pay, di mana kalian bisa pakai itu untuk pembayaran. Misalnya kalian mau belanja di Tokopedia, di beberapa e-commerce favorit kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai debit, pakai kartu kredit. Jadi tinggal ingat aja hashtag, langsung di aplikasinya tinggal bisa langsung bayar tanpa pusing. Nah, satu lagi yang menarik adalah kalau kalian yang suka beli gadget di luar negeri kayak gue misalnya ya, itu ada namanya fitur falas nih. Jadi kalian bisa beli valuta asing seperti US dollar, Singapore dollar, sampai euro, yen, itu semua ada di aplikasi Genius. Gampang banget juga, tinggal klik-klik aja dan kalian bisa langsung punya dolar di rekening kalian, bisa langsung buat dipakai untuk beli atau buat bayar misalnya Netflix, Apple Music, dan lain-lain itu juga bisa. Selain itu juga buat kalian yang pengen organize nih keuangan ya, berapa keluar, berapa masuk, biar kalian bisa lihat nggak besar pasak daripada tiang ya. Itu ada fitur namanya Monitory, di mana di situ akan diorganize nih, biar lebih teratur, dirangkum pengeluaran dan pemasukan kalian di dalam aplikasinya. Jadi kalian bisa langsung monitoring dan kalian bisa ngelihat nih, ini gua banyak nggak nih pengeluaran bulan ini, pemasukannya berapa, semua sesuai ada di sana. Dan itu ngebantu banget, kalian nggak perlu lagi depend sama aplikasi pihak ketiga, di mana ya data kalian bisa masuk juga nih, karena nanti pengeluaran pemasukan kalian bisa dibaca sama orang, itu kan bahaya. Kalau di aplikasi Genius juga jadi jauh lebih aman. So yes, itu tadi guys, super recommended kalau kalian pengen cobain digital banking yang fiturnya super banyak dan super membantu, super bermanfaat. Ya langsung aja cek link paling pertama yang ada di kolom deskripsi untuk download Genius. Itu link paling pertama ya, Genius by Bank BTPN, tersedia buat Android dan juga buat iOS. Lanjut unboxingnya. Alright, so ini dia guys, kipas angin 3. Jadi ini tuh brandnya adalah SmartMe, ya, SmartMe Fan 3.
So dibilang ini ya kipas generasi terbarunya. Kalau yang gua coba waktu itu adalah generasi pertama. Mungkin kalau kalian cek, kita pernah bikin apartemen tour gua di rumah. Dan sampai sekarang menurut gua itu kipas masih yang salah satu terbaik di harganya. Waktu itu ada yang versi murah sekitar Rp899.000. Nah ini yang versi premiumnya bisa dibilang. Karena apa? Karena kipas ini canggih. Yaudah kita unboxing aja ya. Wow. Oke, pertama kita dapat ini dia nih yang gua suka. Ini adalah sebuah remote buat kipasnya yang merupakan remote menggunakan Bluetooth. Nanti kita coba cek aja. Kemudian ada kabel. Nah, ini ada base-nya. Nah, ini untuk kipasnya ya. Ada brandingannya ini, Smart Me. Kelihatan nggak tuh? Dan ada tulisan Anion nih di bawahnya. Tuh. Uh. 12 seconds later. Ada si tongkat Thor. Enggak, ini kipas anginnya guys. Ya, dan last but not least, buku manual yang semua masih berbahasa Mandarin. Oke. Sekarang kita pasang dulu aja kipasnya dan yes, nanti kita akan langsung cobain. Oke guys, so there you go. Gua udah bersama Bapak Gozali Gozalo. Gimana Pak kabarnya? Nah guys, ini dia kipasnya udah terpasang semua. Udah gua konekin juga ke aplikasi. Dan ini dia untuk remote-nya. Pertama-tama remote-nya mesti di pairing dulu. Caranya adalah kalian mesti tekan dua buah tombol ini pas kipasnya pertama kali hidup. Dan setelah di-connect ya, kalian bisa ganti-ganti aja. Dan seperti yang kalian dengar ya bunyinya. Sini ada settingan untuk powernya. Jadi yang pertama yang gambarnya circle ini adalah power. Kalau yang bawah ini adalah pencetan oscillation. Jadi dia cuma on off aja. Dia nggak bisa diatur berapa derajat muternya. Dan yang di sampingnya ini ada gambar hijau-hijau. Nah ini yang menurut gua adalah fitur paling killer dari kipas smart fan-nya Xiaomi. Dan yang gua coba sebelumnya itu juga ada fitur ini guys. Tapi memang dia nggak punya remote. Nah sekarang ada di remote-nya. Nah apa sih fitur yang hijau-hijau ini guys? Nah fitur hijau-hijau ini adalah fitur kalau gue bilang angin sepoi-sepoi. Ya. Jadi kalau kita posisiin sekarang ya, aduh keduduk lagi. Itu kayak kalian lagi di taman ya kena angin. Jadi anginnya tuh nggak angin konsisten. Nah ini anginnya kencang nih. Terus dia akan pelan. Tuh, dia turun. Terus dia kencang lagi. Itu yang menurut gue menarik. Karena apa? Karena kan biasanya kan kita kalau pakai kipas angin, kita tuh nggak mau selalu kena badan kan. Kita pengennya dia tuh muter minimal biar kita nggak selalu kena badan. Tapi kalau pakai ini, kalian bisa langsung ngarahin ke badan kalian dan akan selalu dingin terus karena dia akan selalu ada angin. Jadi anginnya tapi memang anginnya kenceng, terus anginnya pelan, terus anginnya kenceng, terus pelan. Jadi gua ketika pakai yang versi sebelumnya tuh nyaman banget, tapi kekurangannya yang versi kemarin adalah dia nggak ada remote. Nah sekarang udah ada remote dan ini remote-nya juga Bluetooth, jadi kalian bisa arahin sana kemari juga nggak harus ke kipasnya, itu juga tetap bisa. Makanya ini canggih banget sih. Nah yang kedua adalah dia itu bisa connect ke aplikasi. Jadi gua udah connect ini ke aplikasi seperti biasa Mi Home ya. Kalau teman-teman yang pakai Xiaomi ekosistem pasti udah tahu. Nah di sini kalian bisa cek untuk fitur-fiturnya. Tuh, kalian bisa atur speednya 0 sampai 100 dan dia juga akan ngikut. Nah, di sini oscillation-nya lebih keren, lebih detail. Jadi kalian seperti yang gue bilang tadi, kalau yang dari remote itu cuma bisa on off aja. Kalau di sini kita bisa atur derajatnya nih, ada 30, 60, 90, 120. Misalnya gue tekan 60 derajat, dia cuma akan muter 60 derajat dari patokan tengahnya nih. Oke, selanjutnya juga dia ada pilihan direction, kalian mau belok kiri atau belok kanan. Nah, di bawahnya juga ada beberapa pilihan lagi. Pertama ada fitur timer. Jadi kalau kalian pengen ngidupin kipas ini beberapa jam aja, itu bisa diatur di sini. Bisa diatur juga screen brightness-nya. Jadi ada indikator, guys.
di kipasnya ini, yang mana kalian bisa lihat nih ya, LED-nya hidup lumayan terang. Nah, kalau kita hidupin, dia bisa mengatur untuk brightness daripada ya, jadi sedikit lebih redup. Jadi kalian bisa atur aja, misalnya kalian pengen redup banget, kalau malam lampunya mengganggu ya bisa diatur dari smartphone-nya. Nah, satu lagi yang keren adalah ada fitur negative ion mode. Nah, untuk negative ionnya ini keren karena kalau kalian biasa kan dia penghasil negative ion itu ketika kalian pergi ke gunung, katanya di alam bebas, itu baru negatif ionnya banyak, dan negatif ion itu bagus buat badan. Sampai kemarin kan waktu zaman-zaman COVID masih tinggi-tingginya, banyak air purifier personal itu dijual untuk menghasilkan negatif ion sebenarnya, bukan buat menghasilkan atau menyaring udara. Jadi ya cukup menarik kalau kipasnya memang bisa langsung menghasilkan fitur ion negatif. Dan selain itu juga dia juga ada settingan untuk sound. Jadi kalian bisa matiin soundnya biar nggak berisik. Tadi kan lumayan kenceng bunyinya ya. Bisa mati dari aplikasinya. Dan ada sisanya abnormal operation alert sama child lock. Nah, child lock ini lumayan menarik buat gua karena baby gua, anak gua itu suka banget pencet-pencet semua elektronik yang ada di rumah, mulai dari robot vakum dan lain-lainnya. Dengan adanya ini ya dia nggak bakal bisa pencet, tetapi jeleknya adalah kita harus kontrol dari aplikasi Mi Home untuk si remote ini, nggak bisa pakai remote-nya juga. Jadi ya itu kekurangannya kalau child lock-nya diaktifin. Nah, satu lagi adalah pas awal-awal gua konekin ini ke aplikasi Mi Home, dia itu nggak bisa diakses. Ternyata si kipas ini tuh nggak available buat region Indonesia. Jadi kalian harus pakai region Cina. Itu pun juga sempat error sampai gue mesti software update dulu, firmware update, baru kipasnya bisa diatur dari sini. Cuma fitur temperatur sama humidity-nya itu nggak aktif, padahal di sensornya katanya ada gitu. Oke, satu fitur terakhir yang sangat menarik juga adalah kipas ini tuh guys, ada baterainya loh di bawah sini. Kalian bisa lihat ya, di sini ada indikator hijau lagi kedip-kedip, yang mana ini artinya adalah dia lagi ngecas baterai yang ada di dalam sini. Nah, katanya sendiri baterainya itu bisa bertahan sampai dengan 20 jam. Kalau kalian misalnya di rumah lagi mati lampu gitu ya semalaman ya. Kalau kalian pakai kipas ini dengan speed yang paling standar 25%, ini kan ada 4 titik ya. Jadi dia per 25%, dia katanya bisa 20 jam. Jadi kurang lebih seharian pun masih bisa hidup. Tapi ya itu tanpa wifi dan tanpa oscillation ya. Lumayan banget. Oke, so yes, that's it guys, itu tadi untuk unboxing daripada Smart Mi Fan 3. Yes, jadi kipas ini menurut gua sih menarik banget, emang fiturnya lengkap, selengkap-lengkapnya dan canggih banget. Kalian bisa atur dari smartphone, ada remote-nya, ada fitur sepoi-sepoi yang menurut gua sangat-sangat wow banget. Sampai sekarang gua belum menemuin kipas yang ini kecuali kipasnya Xiaomi ini. Jadi yes, I think itu aja. Untuk harganya sekali lagi ya gue share kalian tadi sekitar 1,5 juta rupiah. Nanti gue akan taruh juga link produknya di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen nyobain aplikasi Genius by Bank BTPN, langsung aja cek juga, ada di deskripsi yang paling pertama. Itu aja guys, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Basic Otak YouTube channel. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, stay safe, healthy, and ciao! Ming Ning Sing, Ming Ning.